Setelah lama bungkam, beauty influencer Tasya Farasya akhirnya menjawab pertanyaan besar publik mengenai alasan perceraiannya dengan Ahmad Assegaf. Ya, seperti diketahui selama ini, beragam spekulasi muncul, mulai dari isu perselingkuhan, masalah harta, hingga penggelapan dana perusahaan. Menanggapi desas-desus yang beredar, Tasya Farasya melalui kuasa hukumnya serta postingan Instagram eksklusifnya memberikan jawaban tuntas terkait desas-desus itu semua. Untuk mengetahui fakta-fakta yang diungkap oleh Tasya Farasya maupun kuasa hukumnya, maka inilah 5 pengakuan pilu Tasya Farasya versi Cumi Top 5. Proses perceraian Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf memasuki babak baru. Ya, seperti diketahui, sidang perdana dengan agenda mediasi telah digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 24 September 2025. Hasilnya, proses mediasi dinyatakan deadlock alias tidak mencapai kesepakatan. Namun, kuasa hukum Tasya menyebut bahwa terdapat sebagian yang berhasil disepakati. Termasuk, tidak ada kemungkinan untuk rujuk kembali. Hasil dari mediasi adalah, sebetulnya kalau secara tertulis ini dibilangnya adalah sepakat sebagian. Tapi kalau kita ngomongin pokok perkara, ini tetap deadlock. Deadlock dalam artian bahwa hasil dari mediasi ini tidak dapat rujuk kembali. Sehingga sidang selanjutnya akan diadakan pada tanggal 8 Oktober nanti tahun 2025. Sidang selanjutnya 8 Oktober itu untuk menyampaikan apakah ini mediasi deadlock atau tidak. Karena kan memang kita juga tahu sama-sama mediasi ini adalah suatu kewajiban atau sebuah kewajiban diatur oleh undang-undang, harus dilewati. Tadi sudah kami jalani berdua, prinsipal hadir baik penggugat maupun tergugat. Hasilnya sudah ada, sepakat sebagian. Yeah. Selanjutnya tanggal 8 nanti adalah untuk memberitahukan secara formal bahwa mediasi ini udah ada hasilnya. Lanjutnya nanti jawaban dari pihak tergugat itu ada pada tanggal 10 Oktober, nanti bergulir aja. Selanjutnya ada replik, duplik, dan pembuktian. Di sisi lain, Tasya yang selama ini memilih untuk bungkam akhirnya mulai buka suara melalui postingan Instagram eksklusifnya. Ya, Tasya mulai menjawab satu persatu pertanyaan netizen, termasuk bagaimana dirinya dapat mengambil keputusan untuk menggugat cerai Ahmad. Gimana supaya berani ambil keputusan buat move out from toxic marriage, Kak? Sholat istikharah, denger lagu Beyonce. Proses perceraian Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ternyata hanya merupakan formalitas negara. Kuasa hukum Tasya, Sangun Ragahdo, mengungkapkan bahwa secara agama, keduanya sudah resmi berpisah karena Ahmad Assegaf telah menjatuhkan talak pada 10 September 2025. Gugatan cerai sendiri baru didaftarkan 2 hari kemudian, yakni 12 September 2025. Selain status cerai yang sudah sah secara agama, Tasya dan Ahmad juga saat ini sudah pisah rumah. Tetapi perlu digarisbawahi juga, sebetulnya sebelumnya ini Ibu Tasya sejak tanggal 10 September, sebelum gugatan ini kami ajukan, telah bercerai secara agama, ya, sudah ditalak oleh tergugat, mantan suaminya, sehingga secara agama sebetulnya Ibu Tasya sudah tidak sebagai istrinya lagi, bukan suami istri lagi, mereka berdua. Pada saat ini, bahkan sebelum gugatan diajukan, Ibu Tasya dengan suaminya, mantan suaminya telah pisah rumah, jadi saat ini sudah tidak tinggal serumah. Di sisi lain, meski menghadapi prahara rumah tangga yang cukup berat, Tasya tampak berusaha untuk tetap tegar menghadapinya. Ya, saat ditanya bagaimana cara dirinya menjaga kewarasannya di tengah permasalahan, Tasya mengaku hanya menertawainya. Gimana caranya menjaga waras saat diterpa masalah berat, Kak?
ketawain aja masalahnya. Biar masalahnya bingung, loh kok dia happy? Skrip gua salah nih keknya. Di tengah prahara rumah tangganya, Tasya Farasya Bledbatan hanya menuntut naskah senilai Rp100 terhadap Ahmad Assegaf. Ya, bukan tanpa alasan, nominal yang terbilang sangat kecil itu disebut-sebut sebagai simbolis lantaran sang beauty vlogger merasa tak pernah dinafkahi selama 7 tahun menikah. Juga pada gugatan kami mengajukan nafkah senilai Rp100 karena mengingat bahwa selama ini Ibu Tasya pun juga merasa tidak ada nafkah selama menikah, sehingga lebih baik kami akan ajukan sebagai bentuk tanggung jawab mantan suami terhadap anak-anaknya saja senilai Rp100. Kalau Rp100 ini pun juga tidak dapat dipenuhi, ya kami juga bingung bagaimana tanggung jawabnya. Jadi memang Ibu Tasya juga merasakan bahwa tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin secara layak selama ini. Nafkahin batin sama lahir tuh dari kapan, Bang? Wah, kalau itu sih terlalu private ya terkait itu. Tapi apabila tidak dinafkahi itu memang sejak awal. Masalah nafkah sih sebetulnya ini bukan apa ya? Kalau dari Ibu Tasya sendiri bukan masalah karena ia tidak dinafkahi, tapi kembali lagi titik beratnya dalam masalah kepercayaan, sehingga ya inilah kita sekarang bergulir di sini, proses masih berjalan. Mohon support teman-teman semua. Meskipun proses mediasi perceraian antara Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf menemui jalan buntu, ada satu kesepakatan penting yang berhasil dicapai. Ya, keduanya ini sepakat bahwa hak asuh anak akan jatuh sepenuhnya ke tangan Tasya. Kesepakatan ini memastikan bahwa tidak akan ada perebutan hak asuh anak dalam agenda persidangan selanjutnya, sehingga proses cerai akan fokus pada isu lainnya. Di sisi lain, Tasya ternyata tak menuntut harta gono gini terhadap Ahmad. Untuk hak asuh anak tadi sebetulnya, maka tadi saya bilang dalam mediasi ini adalah sepakat sebagian. Sepakat sebagian dalam artian ada yang disepakati di dalam tadi. Hak asuh anak ini sudah disepakati jatuh kepada klien kami, Ibu Tasya. Jadi tidak dipermasalahkan. Sebetulnya gugatan yang kami ajukan ini sifatnya tuh lebih kepada untuk perceraiannya. Kami tidak ada minta harta gono gini, terus hak asuh anak juga karena sudah dipenuhi. Jadi kita ke depannya akan fokus masalah pembuktian dari dalil-dalil yang kami sampaikan, dalil gugatan yang kami sampaikan. Apa yang kami sampaikan akan kami buktikan nanti pada proses persidangan selanjutnya. Sebagai bukti bahwa keduanya sepakat terkait anak, Tasya mengungkapkan bahwa di saat dirinya kini bekerja di luar negeri, Ahmad lah yang menjaga kedua anaknya. Anak-anak kalau nanya babanya gimana momong, dia tetap baba kok buat anak-anak. Nih sekarang momong di Dubai anak-anak main emade seu. Tasya Farasya menjawab beberapa pertanyaan publik terkait alasan dibalik menggugat cerai Ahmad Assegaf. Ya, dalam postingan Instagram eksklusifnya, Tasya ternyata membenarkan terkait dugaan penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh Ahmad. Memong itu berita yang digadein sama nilai uang benerkah? Ya. Waktu tahu baba gitu, gimana perasaan Memong? Gungkam. Nangis. Dor. Sementara terkait isu perselingkuhan Ahmad, Tasya masih memberikan jawaban yang ragu-ragu. Memong baba selingkuh gak? Gak. Wallahu alam. Harusnya sih gak. Kayaknya. Teuing a. Di sisi lain, kuasa hukum Tasya Farasya, Sangun Radahdo, dengan tegas meluruskan spekulasi publik terkait alasan perceraian kliennya. Sangun menegaskan bahwa perselingkuhan bukan menjadi persoalan utama dalam keretakan rumah tangga tersebut. Sebaliknya, ia menyinggung soal perbuatan suami Tasya, Ahmad Assegaf,
terkait dugaan penggelapan uang yang menjadi pemicu utama gugatan cerai. Orang ketiga juga Kak. Nah ini gini, ini kan isu ya. Ini ada banyak lah memang. Ya nggak bisa kami pungkiri juga kami dengar desas-desus itu. Masalah orang ketiga tidak kami ajukan di sini, tidak kami taruh dalam dalil gugatan karena kami sendiri tidak megang bukti ya, bukti-bukti yang konkret. Jadi kalau memang itu ada di luar sana, berita itu di luar sana, mungkin teman-teman secara langsung melihat ya itu silakan kalian-kalian lah, mungkin teman-teman yang bisa menilai sendiri. Cuma dari kami fokus terhadap rasa kepercayaan itu aja. Kami minta tolong sama teman-teman juga supaya mengetahui bahwa memang Bu Tasya ini kan dalam keadaan tekanan batin yang luar biasa. Biar menjadi jelas, kami klarifikasi terkait isu pihak ketiga, terkait hal-hal yang lain yang ramai di media pun itu ini kami luruskan semua. Terkait pihak ketiga tidak ada menjadi dasar gugatan kami. Kami fokus terhadap perceraiannya dan hak asuh anak. Jadi gugatan ini diajukan oleh klien kami, Ibu Tasya, itu karena masalah kepercayaan. Kalian sudah tahu ada banyak berita beredar di luar sana. Masalahnya apa? Di sini mungkin saya akan luruskan. Yang menjadi titik berat adalah adanya dugaan. Ini dugaan, tapi kami telah ada data-datanya pada kami juga, telah kami pelajari semua. Adanya dugaan penggelapan dalam perusahaan untuk nominal cukup besar ya, cukup fantastis juga. Ini bisa ditekankan, bisa diresapi lah. Ini bagi klien kami bukan masalah angka. Mau nilainya miliaran rupiah, mau nilainya puluhan miliar rupiah, mau nilainya belasan juta rupiah atau 1 juta rupiah pun, ini adalah rasa kekecewaan yang telah dirasakan oleh klien kami, Ibu Tasya, atas kepercayaan telah diberikan, namun dihianati begitu saja. Sehingga gugatan ini kami ajukan. Terkait dengan dugaan penggelapan pun sudah kami ajukan. Nanti kami pun juga sudah mempersiapkan bukti-bukti, mempersiapkan dokumen-dokumen untuk upaya hukum selanjutnya, yaitu melaporkan ke pihak kepolisian.